Jadi Bapak Ibu, khidmah di Nahdlatul Ulama itu nggak harus serius-serius amat. Yang penting tulus dari hati, keluarkan yang ada ya, jangan disimpan-simpan lah, jangan main hitung-hitungan matematika kayak tadi enggak. Ya. Insya Allah ya, dibalas kontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Jadi yang kita keluarkan, insya Allah Allah kasih pemasukan yang lebih baik. Ya kendalanya memang Nahdlatul Ulama itu ya secara finansial ala kadarnya dan sebagainya ya. Acara juga mungkin ala kadar ya, tapi itulah kekurangan yang menjadi kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Ya tadi ya kayak acara ini aja selebaran-selebaran, tapi alhamdulillah acaranya luar biasa, harganya murah. Ini pasti ada yang dikorbankan. Insya Allah itu. Mesti niati kan. Jadi bayar terus nih bang. Mesti niati kamu guna NU. Jadi insya Allah itu. Ya. Jadi yang kayaknya kita mungkin secara finansial mengeluarkan ya mungkin juga jatah keluarga juga ikut buat NU ya insya Allah ya, hidupnya makin berkah. Amin. Anak turunannya insya Allah juga menjadi alim ulama. Insya Allah kalau enggak pecinta ulama, Husnul khotimah. husnul khotimah. Itu jaminan yang sudah tajrubah, itu sudah eksperimennya udah semua kayak gitu ya, semuanya kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang konsolidasi, ya harus kompak, jangan sampai beda pendapat kita bertengkar. Kayak beda pendapatan baik kan, jangan. Dan yang kedua jangan hitung-hitungan. Kalau udah ada program jalankan saja. Uang urusan sekian, modal anggaran urusan sekian, udah jalanin aja. Insya Allah kalau yakin itu datang rezeki min haitsu la yahtasib. Amin. Kalau belum saat itu ya keluarinlah uang kita sendiri, nggak apa-apa, jangan khawatir. Insya Allah nanti diganti kan. Kalau nggak sejam 2 jam lagi ya setahun lagi kan. Sabar. Nah yang ketiga Bapak Ibu ya, mari kita proteksi, kita jaga, kita lindungi umat kita ya, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat setempat kita, santri-santri kita, masyarakat kita dari paham-paham yang tidak benar. Yang tidak benar itu seperti apa ya nanti nih Khilafatul Muslimin mau datang ke Kota Serang. Itu mari kita bendung, jangan sampai ada masyarakat kita kenalan yang akrab sama kita hadir, jangan sampai. Kita tidak setuju adanya khilafah di bumi Nusantara ini. Abaya Humet Endol itu kesepuhan, mungkin kiai termasuk kiai yang paling sepuh ada di Tenara. Beliau kesepuhan kita semua, dulu aktif sama kakek saya almarhum Tubagus Ali Su'ad. Mama Endol itu pernah nanya kepada kakek saya, Kak Haji, kenapa negara Indonesia ini milihnya malah NKRI, demokrasi dan sebagainya, Pancasila? Kenapa nggak langsung aja negara Islam? Itu beliau nanya itu tahun 70-an, 60-an. Kata kakek saya, kalau Indonesia ini negara Islam bubar, nggak kuat, bubar. Pilih yang mana? Pilih negara Islam tapi bubar, perang baik dan sebagainya, atau pilih negara yang bukan negara Islam tapi Islami. Walaupun Indonesia ini bukan negara Islam tapi negara yang Islami, damai. Nilai-nilai Islam ada di mana saja. Tinggal kita mengislamkan orang-orang Islam lagi nih. Judulnya kan begitu saja kita. Pilih yang mana? Kalau pengen negara Islam bubar itu, nggak lama itu. Tapi kalau negara yang Islami awet, sampai sekarang bertahan, sampai sekarang damai. Alhamdulillah Indonesia ini dapat kuota lagi 8.000 haji. Itu dari mana?
jatah negara-negara kita, negara-negara saudara kita yang lagi perang. Sudan, utara sama selatan perang, gak haji Bang. Akhirnya jatahnya eman-eman gitu. Disung ini Indonesia minggu kemarin. Ada lagi Turki lagi sewot-sewotan kalau Saudi. Akhirnya nggak diberangkatin, dikasih lagi jatah ini ke Indonesia. Bayangin. Dan dalam ilmu kenegaraan versi Gus Dur, ya, dalam Al-Quran hadis pun tidak ada sistem negara Islam yang baku, nggak ada. Makanya banyak macam-macam. Timur Tengah pun macam-macam. Ada yang republik, ada yang Osman monarki, malaki gitu ya. Ada yang macam-macam. Itu membuktikan bahwa ya negara Islam itu bentuknya macam-macam. Bahkan kita ini termasuknya Darul Islam. Kenapa? Karena dulu pernah dikuasai oleh Kesultanan Islam. Jadi udah cukup lah. Tinggal kita ini bagaimana menyatu, bagaimana menyadarkan sesama Islam agar lebih Islam lagi, mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita timba dari kiai kita, dari pondok pesantren kita, agar lebih memasyarakat. Syekh Ali Jum'ah itu menyatakan begini, ulama Islam menguasai ilmu-ilmu seperti falak, kedokteran dan sebagainya itu murni karena dorongan agama Islamnya. Murni dorongan agama Islam. Gimana bisa menghadap kiblat kalau tidak paham ilmu astronomi, tidak paham? Gimana bisa sholat 5 waktu dengan lebih simpel kalau tidak paham ilmu falak? Gimana bisa menciptakan tatanan masyarakat yang baik kalau tidak paham ilmu sosial? Terus akhirnya ulama-ulama dulu itu selain bisa baca kitab kayak kita nih, beliau juga menguasai ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu sampai ya Eropa bisa cerah itu sumbangsih dari khazanah kekayaan ilmu ulama Islam. Jadi Renaissance itu masa pencerahan itu ya, Eropa itu berkat campur tangan ulama Islam. Nah, kok ada sekarang ya, apalagi wong NU menyepelekan ilmu umum, nah, itu repot juga. Nah, sekarang kerepotan, ada petinggi kita di jabatan mana gitu, nyari mana wong NU sing bisa menguasai nuklir, wong NU sing dokter iki, wong NU ditempatin di mana-mana itu wong NU gitu. Kesulitan gitu. Makanya bapak-bapak ini ya, tidak harus mencetak anak-anaknya kiai semua. Di abad kedua ini NU harus mengisi semua lini, semua ya, dokter ya, pilot ya, apa kuabeh harus kita isi di Nahdlatul Ulama. Jangan hanya nanti 2024 ini fokus ke pemilu dan sebagainya, akhirnya kita melalaikan khidmat kita di Nahdlatul Ulama. Nah, makanya kami selalu ingatkan kepada segenap jajaran pengurus NU dimanapun berada ya, sering-sering ngopi bareng. Yang belum punya ranting tingkat kecamatannya segera bentuk rantingnya, dikontrol, diawas, disilaturahimi ya, sebagaimana saya juga sering keliling seperti ini, supaya apa? Supaya ya, negara ini aman sentosa, masyarakat ini tidak dibodohi oleh ajaran-ajaran mengatasnamakan Islam padahal itu murni pembodohan. Alhamdulillah, jangan sampai. Nah, kurang lebihnya begitu saja. Kami haturkan terima kasih kepada ADJ selaku kiai kita pada pertemuan kali ini yang mengajarkan ilmu falaknya. Alhamdulillah, semoga nanti RTL-nya segera
ditindaklanjuti beneran. Nanti RTL story kemana ya? Ke nomor beliau atau langsung ke Ciumas ya, Sungai Cibanten. Nanti ke sana aturan ya. Nah, mudah-mudahan juga ilmu kita semua bermanfaat, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaat untuk sesama. Jadi organisasi terbaik berarti organisasi yang paling banyak manfaat untuk sesama. Nah, itu mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di daerah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.